Untuk kalian para penggemar Dragon Ball, pasti tahu tentang salah satu karakter antagonis yang ternyata juga merupakan bangsa saya. Karakter yang satu ini bisa dibilang sebagai villain favorit banyak penggemar, selain Frieza, Cell, Jiren, dan Majin Buu. Tapi kalau yang namanya Dragon Ball, semua villainnya favorit sih. Mungkin karena pendalaman karakter masing-masing villainnya yang memang berhasil. Nah, untuk edisi perdana ini, kita pengen membahas mengenai Broly yang terakhir bisa kita lihat di Dragon Ball Super Broly tahun 2018 yang lalu. So, Universe, welcome to Rewatch. Dragon Ball merupakan salah satu franchise manga dan anime yang terbesar sampai dengan saat ini, yang bahkan sudah menyentuh beberapa generasi, dan sampai sekarang franchise ini masih dinikmati. Karakter-karakter terkenal seperti Piccolo, Bulma, Yamcha, Krillin, Vegeta, Son Gohan, sampai kepada main karakter Son Goku alias Kakarot, kalau sebutan Jepangnya Kakaroto, tentunya sudah sangat akrab dengan kalian. Akira Toriyama memang berhasil menulis cerita yang cukup menarik tentang perjalanan mereka mencari dan mengumpulkan Dragon Ball atau bola naga yang notabene bisa mengabulkan permintaan kita apapun itu. Kali ini kita akan rewatch tidak hanya satu film tapi 3 film sekaligus, yaitu Dragon Ball Z Broly The Legendary Super Saiyan, Dragon Ball Z Broly Second Coming, dan Dragon Ball Super Broly. Untuk Dragon Ball Z Bio Broly tidak kita masukkan karena Broly di film tersebut merupakan kloningan hasil sebuah eksperimen ilmuwan gila, bukan Broly yang asli. Untuk kalian yang belum nonton filmnya dan mungkin baru berminat untuk menonton film ini, kita berikan peringatan terlebih dahulu, konten ini berisi spoiler. So, kalian boleh tutup video ini kalau nggak mau terkena spoiler. Banyak villain yang sudah mereka hadapi, hingga sampai di tahun 2018 kemarin kita akhirnya bisa melihat kembali salah satu villain mereka yang sangat kuat dan ternyata merupakan bangsa saya yang masih tersisa. Dia adalah Broly. Diceritakan kalau Broly ini adalah putra Paragus yang berhasil selamat dari upaya penghancuran planet tempat tinggal bangsa saya oleh Frieza. Dia disebut-sebut sebagai Super Saiyan legendaris yang muncul setiap 1000 tahun sekali. Pada saat dia masih bayi, power levelnya saja mencapai 10.000 power level yang melebihi bangsa saya lainnya. Sementara Goku sendiri hanya memiliki power level 2. Perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Perbedaan lainnya adalah ketika Broly ini berubah menjadi Super Saiyan, dia tidak bisa mengontrol diri dan emosinya. Karakter ini pertama kali diciptakan oleh Takao Koyama dan dirancang kembali oleh Akira Toriyama. Uniknya, pemilihan nama bangsa Saiyan ini sebenarnya terinspirasi dari nama sayuran. Broly terinspirasi dari nama brokoli, Vegeta terinspirasi dari kata vegetables, Bardock atau Badaku merupakan nama lain dari jenis umbi-umbian di Jepang, Kakarot merupakan pelesetan dari karot yang berarti wortel, dan sebagainya. Broly sendiri memulai debutnya lewat anime non-canon Dragon Ball Z Broly The Legendary Super Saiyan pada tahun 1993. Dalam film tersebut, petarung Berserk ini nyaris tidak terbendung, bahkan ketika melawan Z Fighter sekalipun, meski pada akhirnya dia bisa diatasi oleh Goku. Karena karakter ini tiba-tiba menjadi populer lewat penampilan perdananya tersebut, akhirnya dia kembali lagi muncul dalam Dragon Ball Z Broly Second Coming pada tahun 1994 sebelum Majin Buu Saga. Diceritakan setelah dia membeku selama beberapa tahun, dia akhirnya bangkit dan kali ini berhadapan dengan anak-anak Goku dan Vegeta. Karena tidak kuasa membendung sang legendary Super Saiyan ini, Goku akhirnya datang untuk membantu Gohan dan Goten. Hingga pada akhirnya, Broly pun berhasil dikalahkan. Namun rupanya Broly kembali dibangkitkan di film ketiga Dragon Ball Z Bio Broly pada tahun 1994. Broly bisa kembali setelah beberapa ilmuwan dari sebuah laboratorium sedang berusaha menciptakan prajurit Bio Warrior sebagai senjata. Ini berkat sampel darah Broly yang digunakan untuk membuat kloningannya. Goten dan Trunks yang menemukannya pun berusaha menghancurkan kloningan tersebut sebelum menetas. Kloningan Broly tersebut akhirnya bermutasi menjadi Bio Liquid dengan wujud monster mengerikan dan akhirnya dikenal dengan nama Bio Broly. Namun sekali lagi, Bio Broly ini kembali bisa dihancurkan oleh Goten, Trunks, Krillin, dan Android 18. Dan sekali lagi, Bio Broly ini bukanlah Broly yang sesungguhnya karena dia adalah kloningan dari sampel darah Broly.
Trilogi Dragon Ball Z Broly pun kemudian dipertanyakan legitimasinya oleh para fans, di mana sebenarnya ketiga film itu non-canon, alias ceritanya sama sekali tidak ada dalam versi mangganya. Sampai akhirnya setelah lebih dari 2 dekade, Broly pun memulai debut canonnya lewat film Dragon Ball Super Broly yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu, di mana Akira Toriyama sendirilah yang juga ikut turun tangan dalam film ini. Jadi kini kita punya 2 versi Broly, yaitu Broly yang ada di trilogi Dragon Ball Z yang non-canon dan Broly dari Dragon Ball Super yang sudah canon. Ada perbedaan dari kedua Broly ini, di mana di sini kita bisa melihat bagaimana origin Broly dirubah menjadi lebih halus dan lebih manusiawi, dan motivasi perseteruan Broly dan Goku pun juga kini lebih masuk akal. Untuk beberapa perbedaan ini akan kita bahas di lain waktu. Kali ini menarik untuk melihat dan membuat hipotesa tentang Broly yang mana yang lebih baik. Apakah Broly dari Dragon Ball Z atau Broly dari Dragon Ball Super? Di Dragon Ball Z Broly The Legendary Super Saiyan, Broly bertarung melawan 4 Saiyan dan Piccolo. Dalam pertarungan handicap tersebut, Broly tidak bergeming sedikit pun menerima serangan-serangan lawannya. Bahkan dengan menggunakan Kamehameha yang digunakan oleh Goku tepat di hadapan wajahnya sekalipun, Goku malah dibuat kelihatan begitu lemah setelahnya. Sampai akhirnya Goku bisa mengalahkan Broly dengan menyatukan Chi atau kekuatan dari keempat rekannya melalui satu pukulan telak di perut bekas tikaman ayah Vegeta kepada Broly. Lalu dalam sequelnya, dominasi Broly mulai berkurang, di mana dia sempat kewalahan melawan Gohan dalam wujud Super Saiyan 2. Tapi tentu saja Broly masih tetap menang dalam duel 1 lawan 1 melawan Gohan. Broly pada akhirnya bisa ditaklukkan setelah Gohan dalam wujud Super Saiyan 2 dan Goten dalam wujud Super Saiyan serta Goku yang datang membantu dengan gabungan Kamehameha mereka. Peran Trunks kecil di sini juga tidak boleh dipandang sebelah mata, yang berhasil sedikit memberikan gangguan kepada Broly hingga akhirnya dia berhasil dikalahkan. Kalau kita bandingkan dengan penampilan terbaru versi rebootnya, Broly merupakan karakter yang justru lebih mendapatkan simpatik dari banyak orang, dengan origin serta motivasi kebrutalannya yang dipicu setelah Frieza membunuh Paragus, ayahnya. Pada saat itulah dia akhirnya bertransformasi ke dalam wujud Super Saiyan. Tapi yang menarik adalah dalam wujud normal dan kekuatan orisinilnya, kekuatan Broly terus meningkat ketika bertarung. Memang awalnya Broly terlihat kalah dominan dari Vegeta dan Son Goku, namun akhirnya Broly justru mampu menyalip power level mereka berdua. Meskipun Goku dan Vegeta sudah dalam wujud Super Saiyan God dan Super Saiyan Blue, Goku dan Vegeta pun dengan terpaksa melakukan fusion dan bergabung menjadi Gogeta, hingga akhirnya bisa mendominasi Broly. Beruntung Broly dipindahkan oleh Shenlong Dragon Ball dan selamat dari serangan Kamehameha Gogeto. Kalau kita melihat dari 2 Broly saga tersebut, tentu saja kita bisa menarik kesimpulan Broly yang mana yang lebih kuat dan lebih baik. Dalam era Dragon Ball Z Broly, sang Super Saiyan Legendary ini sudah memulai pertarungan dengan full power dan menyebabkan para Z Fighter tersebut jelas kewalahan, termasuk Goku. Namun rupanya itu tidak cukup bagi Broly untuk mengalahkan Goku dan kawan-kawan. Dalam Second Coming, Broly kembali dan sepertinya memang mendapatkan peningkatan power level dari film pertamanya. Dan itu wajar saja karena memang bangsa saya akan mendapatkan kekuatan lebih jika mereka berhasil sembuh dari cedera serius sebelumnya. Sayangnya, lagi-lagi kekuatannya itu tidak cukup untuk mengalahkan Gohan dan Goten serta dengan bantuan Goku. Sementara versi rebootnya, Dragon Ball Super Broly, karakter yang satu ini justru terlihat kepayahan melawan Vegeta yang memang sudah lebih matang dalam pertarungan di film ini. Namun dalam sekejap, Broly bisa mengimbangi dan bahkan melewati Vegeta dan Goku. Vegeta dan Goku bahkan dipaksa untuk mengeluarkan powernya dalam wujud Super Saiyan dan Super Saiyan God. Sementara Broly masih belum menemukan wujud Super Saiyan-nya. Goku dan Vegeta yang berada dalam wujud Super Saiyan Blue pun rupanya tidak sanggup membendung kekuatan Super Saiyan Broly yang akhirnya dia dapatkan dan memaksa Goku dan Vegeta menyatu menjadi Gogeta. Kalaupun Shenlong tidak menyelamatkan Broly, sepertinya Super Saiyan Broly pada saat itu pun sudah mendekati ambang batas untuk mencapai Super Saiyan 2 yang mungkin akan bisa mengimbangi Gogeta. Dengan kemampuan beradaptasi yang begitu cepat dengan lawannya yang jauh lebih kuat darinya ini menjadi poin plus Broly versi reboot yang kini langsung ditangani oleh Akira Toriyama sendiri. Dengan kekuatan Goku dan Vegeta di masa sekarang, maka wajar saja kalau kita menyimpulkan bahwa Broly baru ini jauh lebih hebat dan lebih kuat dibandingkan dengan pendahulunya. Apalagi dengan kemampuan adaptasi kekuatan yang sangat ekstrim milik Broly baru ini. Bukan tidak mungkin Broly harusnya bisa menjadi lawan sepadan Jiren dengan cepat, di mana Goku harus bersusah payah sebelum menemukan
ultra instingnya untuk mengalahkan Jiren. Dan kalau memang itu benar, maka Akira Toriyama telah mengesahkan keberadaan satu karakter kuat yang bisa saja menjadi villain bagi Z Fighter di masa yang akan datang. Apalagi berbeda dengan era Dragon Ball Z di mana Broly diceritakan tewas, Broly di Dragon Ball Super ini justru bisa hidup tenang dan Goku siap menyambutnya sebagai tandem sparring di lain waktu. Karakter yang satu ini harusnya juga bisa mendapatkan spotlight lebih di masa yang akan datang dalam kisah canonnya. Universe, menurut kalian mana versi yang lebih baik? Apakah Broly di era Dragon Ball Z atau Broly di era Dragon Ball Super? Coba berikan penilaian kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan juga like dan subscribe, serta kunjungi juga media sosial kita yang lainnya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa di follow ya Universe, dan kalian juga bisa join di Discord kita, linknya juga ada di kolom deskripsi di bawah. So, it's time for me to sign out. My name is Eka Saputra. Stay safe and until next time.